Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sari MT Mau, saya dari kelas 4B NIM 13142156. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang mendeskripsikan, mengidentifikasi tata kearsipan statis serta e-filing. Yang pertama, mengidentifikasi dan membedakan tata kearsipan dinamis dan statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Selanjutnya, arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu, sedangkan pengelola arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisiensi, efektif, sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusunan arsip. Selanjutnya, mempraktikkan tata laksana persuratan untuk surat nomor dan surat kantor. Surat masuk. Yang pertama, penerimaan. Terima surat masuk dari pihak eksternal atau internal kantor. Kedua, registrasi. Didaftarkan dengan mencatat informasi penting seperti nomor surat, tanggal terima, pengirim subjek, dan penerima surat. Selanjutnya, penilaian dan penyimpanan. Evaluasi sering surat masuk untuk menentukan langkah selanjutnya yang diperlukan. Misalnya, apakah surat tersebut perlu diteruskan ke departemen pegawai tertentu ataukah memerlukan tindakan respons langsung. Ini ada distribusi. Teruskan surat kepada penerima yang dituju sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pastikan surat yang disampaikan dengan cepat dan kepada penerima yang berwenang. Selanjutnya, penanganan lebih lanjut. Jika surat memerlukan tindakan lebih lanjut, serahkan kepada departemen atau individu yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti. Pastikan untuk mencatat tindakan yang diambil dan ditinggalkan pelaksanaannya. Selanjutnya, arsip setelah surat ditangani. Simpan salinan dan arsip masuk dengan rapi untuk keperluan dokumentasi dan referensi di masa mendatang. Selanjutnya ada surat keluar. Persiapan surat. Siapkan surat keluar dengan menyusun isi surat sesuai format yang ditentukan dan ditampilkan dokumen atau informasi yang relevan jika diperlukan. Verifikasi. Periksa kembali surat untuk memastikan keakuratan informasi, tata bahasa, dan kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur kantor. Selanjutnya, penandatanganan. Surat harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, seperti pemimpin atau pegawai yang ditunjuk. Selanjutnya, penyalinan. Buat salinan surat sebagai arsip kantor dan keperluan pengiriman jika diperlukan. Distribusi. Kirim surat penerima yang dituju melalui metode pengiriman yang sesuai seperti pos, email, dan sistem elektronik kantor. Pastikan mencatat pengiriman tanggal dan metode pengiriman yang digunakan. Follow up. Jika diperlukan, lakukan tindak lanjut untuk memastikan surat terima dan ketidaklanjutan oleh pihak yang dituju. Dan yang terakhir ada arsip. Simpan salinan surat keluar rapi sebagian bagai dari arsip kantor untuk referensi dan dokumentasi di masa mendatang. Selanjutnya, memahami tata kelola kearsipan statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Arsip statis yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan arsip bernilai guna kesejahteraan yang telah diserahkan kepada pencipta arsip, yaitu kementerian, lembaga, BUMN, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan perorangan. Selanjutnya, memahami dan mempraktikkan e-filing. Isi formulir elektronik. Mengisi formulir elektronik sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pastikan Anda memasukkan informasi yang benar dan lengkap. Unggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pastikan file yang diunggah sesuai dengan format yang diterima. Selanjutnya, verifikasi dan periksa kembali semua informasi yang di dokumen yang Anda unggah untuk memastikan semuanya tepat. Verifikasi bahwa Anda telah melengkapi semua langkah yang diperlukan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, kirim pengajuan. Setelah semua informasi dokumen diverifikasi,
Kirim pengajuan dengan melalui petunjuk pada portal e-filing seperti bukti pengiriman. Setelah pengajuan berhasil dikirim, simpan bukti pengiriman yang diberikan oleh sistem e-filing ini berupa nomor referensi atau tanda terima elektronik. Pantau status pengajuan setelah mengirimkan pengajuan, periksa statusnya secara berkala melalui portal e-filing atau melalui komunikasi resmi yang disediakan oleh lembaga yang menerima pengajuan. Jaga salinan cadangan, selalu simpan salinan cadangan dengan dokumen-dokumen yang Anda kirimkan melalui e-filing. Salinan ini dapat digunakan untuk referensi di masa jika diperlukan pemulihan data. Baik, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.